Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan namaku Farah Salsabila. Aku Rifa Adela Fikriyah. Dan aku Lita Novitasari, kami dari Homemade Craft, Jurusan IAT semester 5. Apa sih homemade craft itu? kegiatan Homemade Craft ngapain aja sih? Daripada penasaran, yuk kita kenalan. Nah, homemade craft di sini kita fokuskan kepada crafting and painting. Jadi kebetulan kita bertiga ini tuh suka banget nih sama yang namanya lukis, terus gambar, atau buat kerajinan tangan lainnya. Nah, untuk di bisnis kali ini kita merencanakan akan membuat produk. Pertama itu ada tote bag, terus masker, dan yang kedua itu ada pajangan di dinding gitu. Pajangannya itu berupa lukisan atau quotes lettering yang lucu-lucu gitu loh. Nah, dari semua produk ini itu kita juga membuat untuk diberikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Jadi dijadiin kayak hampers-hampers lucu gitu loh, kayak kado-kado dari tote bag atau misalnya masker. Terus dari si hiasan dindingnya itu kita juga bakal dijadiin sebagai kado-kado untuk orang-orang yang kita sayangi gitu, kayak untuk kado hadiah ulang tahun atau hadiah celebration, graduation, atau misalnya buat orang yang udah nikah nih, kita mau ngasih hadiah. Nah, hadiahnya itu salah satunya ini, kayak misalnya nih ada lukisan, terus wajahnya dilukis gitu, atau enggak kayak ada quotes lettering yang membangkitkan semangat gitu untuk di rumah atau disimpan di ruang di rumah kita kayak gitu. Nah, misi dari homemade craft di sini tuh kita tuh pengen menciptakan suatu karya yang kreatif dan inovatif gitu. Kreatif, terus inovatif, dan ramah lingkungan tentunya. Apalagi di era modern ini gitu ya, karena zaman sekarang ini tuh ya tentunya kita gitu sebagai anak muda, kita tuh harus membuat karya yang sangat kreatif gitu tentunya, dan berdaya guna, bukan cuman dilihat dari seninya aja, tapi harus yang punya fungsi guna gitu, fungsi kegunaannya. Nah, kenapa yang ramah lingkungan? Biasanya kan kalau sekarang ini nih, kalau kita belanja, biasanya kan suka di kantong itu pakai kantong plastik kan. Nah, untuk meminimalisir sampah plastik, kita menggunakan yang namanya tote bag gitu. Dengan adanya tote bag ini, insya Allah akan menjadi solusi gitu dari sampah plastik ini kayak gitu. Nanti dari disinilah fungsi kegunaan tote bag ini gitu. Ya, kita juga kan harus kreatif dan inovatif, ya nggak sih? Nah, untuk selanjutnya akan jelaskan tentang service produk yang akan dijelaskan oleh teman saya. Cekidot! Baiklah, mari kita bahas produk dan layanan. Cekidot! Proses produksi langkah pertama yaitu pre-order atau customize. Di sini customer bebas menuangkan imajinasi dan keinginannya untuk dijadikan desain. Tapi perlu diingat, customize ini hanya berlaku untuk desain ya. Langkah kedua yaitu dealing. Pada tahap ini, penjual dan customer membuat dan menyetujui kesepakatan mengenai pesanan, harga final, dan transaksi. Harga ditentukan dari seberapa sulit desain dan jumlah produk yang dipesan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu desain proses. Pada tahap ini kami memproses desain pesanan customer dengan memberi 3 opsi gambar. Lalu customer bebas memilih salah satunya. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Pada tahap ini kami memproses pembuatan produk karena sistem yang kami gunakan adalah pre-order. Jadi kecepatan pembuatan produk tergantung dengan jumlah produk yang dipesan. Langkah kelima yaitu packing and sending. Pada tahap ini kami akan mengemas dan mengirim pesanan Anda melalui jasa pos terdekat. Oke, selanjutnya yaitu service atau pelayanan. Di sini kami menyediakan 2 opsi pelayanan, yaitu desain service dan product service. Yang pertama yaitu desain service. Di sini kami menyediakan desain berbentuk tradisional maupun digital. Customer bisa memilih ingin membeli produk dan desain atau hanya desainnya saja. Opsi kedua yaitu product service. Di sini kami menyediakan produk tote bag, pouch, wall decoration, dan hampers. Nah, di sini customer bisa memilih ingin membeli produknya saja atau produk dan desain. Baiklah, mari kita lanjutkan pada produk example.
Bahan yang kami pakai pada produk tote bag, pouch, dan wall decoration adalah kain kanvas. Kain kanvas ini berbahan dasar katun yang memiliki serat tebal serta sifatnya sangat kuat. Bahan ini sering dipakai seniman untuk melukis. Sedangkan untuk produk masker, kami menggunakan bahan katun kapas karena katun memiliki serat kecil yang dapat menahan partikel virus, sehingga virus tidak dapat menembus kain dan terhirup oleh penggunanya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Stay tune ya. Setelah ini akan ada penjelasan tentang marketing plan dari Saudari Lita. Nah, bahasan kali ini mengenai market plan. Dan yang pertama yaitu strategi promosi. YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan para pengguna media sosial di Indonesia mulai dari usia 16 tahun sampai 64 tahun. Dan persentase penggunaan media sosial seperti YouTube yaitu 88%, Allshop 72%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, dan Instagram 79%. Nah, yang kedua yaitu strategi distribusi. Bagi customer yang ingin memesan tote bag, masker, dan beberapa dekorasi, ada beberapa langkah pengiriman. Yang pertama yaitu packing. Kami menyiapkan beberapa pesanan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua delivery. Pengiriman akan sampai sesuai dengan yang ditentukan. Nah, selanjutnya bagi customer yang ingin memesan desainnya saja, ada beberapa langkah, diantaranya yaitu packing. Kami menyiapkan desain sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Kemudian yang kedua, sending. Nah, setelah itu kami akan mengirimkan melalui email dan akan diterima oleh customer sesuai waktu yang diinginkan oleh customer. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen. Siapa aja membernya dan apa aja tugasnya? Langsung aja simak. Hai guys, aku Farah. Di sini aku sebagai ilustrator karena aku suka banget menggambar, mulai dari gambar tradisional maupun digital. Awal mula aku suka gambar itu muncul saat aku SD. Dulu aku suka banget nonton film kartun. Gambar yang pertama kali aku buat itu berasal dari serial kartun kesukaanku. Nama karakternya itu Bugs Bunny. Dia berasal dari serial kartun Looney Tunes. Itu karyanya Warner Bros loh. Oh iya, salam kenal ya guys. Aku Rifa Adela Fikria. Di sini di bisnis plan di tim ini keahlianku itu adalah hand lettering. Sebenarnya digital creator itu lebih ke ini kan, media sosial ya. Emang sih aku lebih suka untuk posting hasil karya aku sendiri di media sosial gitu, bisa dalam bentuk video ataupun gambar. Dan di sini aku lebih fokusnya ke hand lettering sih. Jadi aku tuh suka banget sama nulis pakai typeform yang unik-unik gitu. Apalagi lettering yang lucu-lucu gitu. Nah, gitu deh pokoknya. Oke. Aku Lita sebagai fashion designer. Di sini aku suka banget ngejahit dan setiap ada waktu luang aku pasti menyempatkan untuk jahit baju, gamis atau kerudung. Nah, sebelumnya juga aku pernah merintis usaha kecil-kecilan, usaha membuat kerudung, dan alhamdulillah berjalan juga dengan lancar. Nah, sekarang di handmade craft ini aku menjahit tote bag, masker, dan pouch untuk beberapa souvenir. Selanjutnya yaitu financial plan. Adapun bahan-bahan yang perlu kami siapkan, seperti itulah bisnis plan dari Homemade Craft. Gimana, menarik bukan? Sekian presentasi dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.